Eksekusi lahan dan bangunan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat sempat diwarnai kericuhan. Warga menolak lahan dan bangunan mereka disita oleh petugas gabungan. Upaya warga Kalipasir Cikini, Jakarta Pusat mengadang puluhan petugas gabungan sia-sia. Sebagian warga yang melawan langsung ditangkap oleh petugas. Total ada lahan dan bangunan seluas 10.000 meter persegi yang dieksekusi pada Rabu pagi. Sengketa ini berawal dari klaim sebuah bank BUMN atas bidang tanah di kawasan Kalipasir. Warga dan pemilik bangunan di kawasan yang sama juga mengklaim kepemilikan dan sudah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Namun Pengadilan Jakarta Pusat kemudian memenangkan pihak penggugat. Hari ini permukiman di Cikini, tepatnya di Jalan Kalipasir, diguyur oleh pengadilan. Maksud kami digusur oleh pengadilan. Bagaimanakah prosesnya? Langsung saja kita sapa koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan, untuk memperbaharui informasi lengkapnya. Halo, selamat siang Iwan. Iwan, apakah eksekusi lahan telah selesai dilakukan dan bagaimanakah respon warga terkait penggusuran? Dan adakah informasi terkait indikasi praktik mafia tanah dalam eksekusi lahan ini, Iwan? Ya, baik, terima kasih Freddy, dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini proses untuk eksekusi pengosongan lahan dan bangunan di kawasan Kalipasir Cikini, Jakarta Pusat ini masih terus berlangsung. Dan untuk hari ini memang yang dikosongkan adalah bidang tanah bangunan saja yang juga difungsikan sebagai tempat kos eksekutif seperti itu yang berada di belakang saya ini. Dan ini luasnya ada sekitar 489 meter persegi, jadi dan merupakan bagian dari 10.000 meter persegi yang digugat dari pihak sebuah bank BUMN. Dan tadi memang sempat ada perlawanan dari pihak warga begitu untuk mencegah aparat gabungan untuk melakukan eksekusi, dan akibatnya ada 7 orang yang kami dapat informasikan, ada 7 orang yang kemudian ditangkap oleh petugas dan saat ini dalam proses pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Dan karena ini merupakan memang sekitar 50 lebih penghuni kos yang menghuni di tempat ini, dan mereka sebelum eksekusi ini dilakukan sendiri belum mendapat pemberitahuan apapun terkait dengan pengosongan lahan ini. Oleh karena itu kemudian mereka tadi kami melihat mereka agak kesulitan gitu ya, karena memang prosesnya dilakukan secara mendadak. Dan memang kasus ini memang inilah salah satu bentuk sengketa tanah yang berada di Jakarta. Jadi dari pemilik lahan termasuk pemilik gedung ini dan juga warga yang ada di sini, memang mereka mengaku sudah memiliki semacam surat hak guna bangunan itu semenjak dari tahun 90-an, dan mereka juga memiliki akta jual beli. Dan tapi kemudian dari sebuah bank BUMN kemudian mereka juga mengaku memiliki sebuah surat kepemilikan yang bernama Eigendom. Itu adalah surat kepemilikan yang berasal dari zaman kolonial Belanda. Jadi memang ketika zaman kolonial Belanda diterbitkan surat Eigendom itu, kepemilikan lahan seluas 10.000 meter di kawasan Cikini ini, dan kemudian di mana ketika terjadi peralihan kekuasaan yaitu Indonesia Merdeka, kemudian dimiliki oleh sebuah bank dagang negara yang merupakan bank dari pemerintah juga, dan kemudian diturunkan juga melalui dan akhirnya dimiliki saat ini surat tersebut dimiliki oleh dari bank pemerintah atau bank BUMN itu. Akan tetapi ada juga yang ketentuan menyebutkan bahwa Eigendom itu sebenarnya tidak berlaku karena itu berlaku di zaman penjajahan Belanda, zaman kolonial, dan yang masyarakat di sini pun sudah menempati di sini dan memiliki juga surat-surat. Tapi kemudian sengketa ini berlanjut ke pengadilan seperti itu. Jadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat naik juga ke Pengadilan Tinggi dan juga kemudian ke Mahkamah Agung dan juga sudah PK. Dan untuk sementara untuk yang dimenangkan adalah dari pihak bank BUMN milik pemerintah itu. Jadi untuk sementara dilakukan eksekusi, dan permohonan eksekusi pun hanya baru dilakukan kepada lahan sekitar 489 meter seperti yang tadi saya sebutkan. Untuk warga yang sisanya itu total ada yang akan terdampak nantinya jika memang eksekusi ini jadi dilakukan, itu total ada sekitar 50 kakak atau sebanyak 200 orang. Dan dari pihak warga maupun dari pihak pemilik gedung yang berada di sekitaran Jalan Cikini Raya ini, memang mereka menyatakan bahwa proses peradilan itu sendiri adil, dan ada banyak keanehan seperti ketika dilakukan persidangan itu tidak melibatkan pemeriksaan setempat. Jadi tidak dilakukan pengukuran batas 10.000 meter itu dari mana saja menurut
klaim dari pihak yang tergugat seperti itu. Dan kemudian ketika pengadilan berjalan pun itu tidak melihatkan pihak BPN atau Badan Pertanahan Negara. Jadi memang ada sengketa sengkarut begitu, dan dari pemilik lahan maupun dari warga di sini pun masih terus melakukan upaya hukum untuk mereka agar tidak penyitaan ataupun eksekusi ini bisa dibatalkan ataupun hak-hak mereka bisa terpenuhi. Dan untuk sementara, walaupun tadi pagi memang sempat terjadi kericuan, untuk sementara saat ini situasi sudah berangsur kondisi seperti itu karena memang yang dieksekusi baru hanya satu gedung saja. Kita tidak tahu kapan yang akan kami sendiri belum dapat informasi kapan akan dilakukan eksekusi untuk sisa sekitar 9.500 meter tanah lainnya, karena itu menyangkut dengan sekitar 50 kepala keluarga di sini dan kemungkinan besar nantinya akan terjadi perlawanan juga. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Freddy. Baik Iwan, kita nantikan bagaimanakah kelanjutan tahapan proses ini, dan tentunya terima kasih untuk laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.